Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan untuk beribadah semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan segala puji, syukur dan hormat kemuliaan kepada Allah di surga. Dan saat ini kami sudah menyanyi, memuji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Mohon roh Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang hadir. Supaya kami tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami mampu menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan berfirmanlah kepada kami, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Sungguh bersyukur hari ini boleh bertemu dengan saudara. Hari ini kita bersama-sama akan belajar satu tema, yaitu hati Allah bagi segala bangsa. Saya mengajak saudara membuka satu bagian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-10. Kisah Para Rasul pasal 10, kita akan membaca dari ayat pertama sampai kepada ayat ke-6. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 34 sampai 48. Ya, hati Allah bagi segala bangsa. Kisah pasal 10 ayat 1 sampai kepada ayat ke-8. Lalu ayat ke-34 sampai ke-48. Saya bacakan untuk saudara sekalian, saudara perhatikan Alkitab saudara. Dalam Kisah pasal 10 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang yang menyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Cerita berikutnya, mereka pergi, lalu ada malaikat Tuhan menampakkan diri ada penglihatan yang diberikan dari Tuhan kepada Petrus, lalu Petrus akhirnya bertemu dengan utusan, lalu utusan itu pergi ke Kaisaria, ke rumah Cornelius. Lalu sampai di rumah Cornelius ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya. Jadi Petrus berbicara kepada keluarga Cornelius. "Sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi
bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang ada dan yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, seringkali kekristenan itu diserang atau difitnah atau dikatakan apapun juga oleh sekelompok orang yang tidak senang dengan Yesus Kristus atau kekristenan. Salah satu serangan yang paling sering kita lakukan adalah mereka mengatakan Yesus sebenarnya hanya nabi bagi orang Yahudi. Yesus hanya nabi bagi orang Israel. Oleh sebab itu, Yesus hanya menjadi raja, menjadi Tuhan di atas Israel saja, tidak pada bangsa-bangsa yang lain. Jadi ini berarti kalau Yesus hanya nabi bagi orang Israel, maka orang di luar Israel, orang non-Yahudi seperti saudara dan saya percuma percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus diutus khusus kepada bangsa Israel. Apakah betul saudara sekalian? Kalau betul, percuma kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus adalah nabinya bangsa Israel, bukan nabi bagi segala bangsa. Ternyata saudara sekalian, apa yang mereka katakan itu adalah fitnah atau hoax, saudara, ya, tidak benar. Yang benar, Yesus adalah Tuhan, tidak hanya Tuhan bagi orang Israel, tapi Yesus adalah Tuhan bagi segala bangsa. Dan hal ini tercatat di dalam Alkitab. Alkitab secara konsisten baik dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru mengajarkan bahwa Allah adalah Allah atas segala bangsa, Allah atas segala dunia, bahkan Allah kita adalah Allah yang menguasai alam semesta. Penguasaan Allah itu lebih daripada bumi, lebih daripada bulan, lebih daripada tata surya. Tapi segala alam semesta sampai kepada alam di luar galaksi-galaksi itu adalah di bawah penguasaan Allah. Oleh sebab itu kalau kita pelajari Alkitab, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah mengasihi segala bangsa. Ini tercatat dalam perjanjian lama. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 ketika Allah memanggil Abraham, Allah berkata, oleh kamu, oleh Abraham dan oleh keturunanmu, maka semua kaum di muka bumi ini, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi Allah memberkati Abraham, kemudian Abraham mempunyai keturunan, dan keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Saudara sekalian, keturunan Abraham adalah keturunan yang sah, yang menurut garis daripada Ishak, ya, Ishak kemudian Yakub, dan itu adalah bangsa Israel. Israel dipilih supaya menjadi berkat bagi segala bangsa. Kemudian Kejadian pasal 22 ayat 18, oleh keturunan mula, oleh keturunan Abrahamlah semua bangsa di bumi akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi bangsa Israel tidak hanya diberkati untuk menjadi berkat, bangsa Israel diberkati, kemudian ditanam dengan firman Tuhan. Mereka akan menyebarkan firman Tuhan kepada segala bangsa. Dan sebelum Yesus kembali ke surga, dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus memberikan amanat agung kepada semua muridnya, termasuk kepada saudara dan saya, supaya kita pergi dan menjadikan segala bangsa murid Yesus Kristus. Saudara sekalian, karena banyak orang taat kepada perintah ini dari Yesus Kristus, maka saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus Kristus. Betul tidak saudara sekalian? Mengapa saudara hari ini bisa ada di gereja? Mengapa hari ini saudara bisa percaya kepada Yesus Kristus? Mengapa saya bisa percaya kepada Yesus Kristus? Karena ada orang mengabarkan Injil kepada saya.
Nah, kenapa orang itu bisa mengabarkan Injil kepada saya? Kenapa orang itu bisa mengabarkan Injil kepada saudara? Karena mereka mendengar Injil, mereka percaya. Setelah mereka percaya, mereka tidak simpan Injil itu. Mereka kabarkan kepada saudara, kabarkan kepada saya. Lalu kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hati Allah adalah hati bagi segala bangsa, tidak hanya bagi Israel. Kemudian di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun, maka kamu, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapat kuasa menjadi saksi Kristus dari Yudea, kemudian Yerusalem. Siapa bisa hafal ayat ini? Yudea, Yerusalem, kemudian Samaria. Ya, dulu saya jadi guru, saya kasih tes soal ini. Yudea, Yerusalem, Samarinda katanya ya. Nah, jadi saya isi lalu Balikpapan, saudara sekalian ya, bukan ya. Samaria itu di daerah Israel. Sampai ke ujung bumi, sampai ke kutub utara, sampai ke kutub selatan. Di mana ada orang, Injil diberitakan. Jadi saudara sekalian, kasih Allah bagi segala bangsa. Jadi Allah menyelamatkan bangsa Israel. Bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel saja, tapi Allah akan memakai bangsa Israel untuk mengabarkan Injil, mengabarkan berita keselamatan bagi segala bangsa. Nah, saudara sekalian, hal itulah yang kita pelajari dari teks kita pada hari ini. Dari teks ini kita belajar 3 hal yang sangat penting berkait dengan hati Allah bagi segala bangsa. Allah terlebih dahulu memilih bangsa Israel, kemudian Allah memberkati bangsa Israel, Allah memakai bangsa Israel untuk memberkati seluruh manusia, seluruh umat di dalam dunia ini. Kalau di perjanjian lama, siapakah Israel? Perjanjian lama Israel adalah keturunan Abraham secara fisik, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi mereka hanya simbol. Ketika masuk dalam perjanjian baru, maka Israel yang sesungguhnya adalah Israel yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang hatinya disunat, orang yang hatinya percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita Israel rohani, mempunyai tugas untuk mengabarkan Injil kepada segala bangsa. Jadi seperti ada cermin di tengah-tengah. Perjanjian lama Allah memilih Israel secara fisik, secara jasmani. Perjanjian baru Allah memilih saudara dan saya, Israel secara rohani untuk mengabarkan Injil. Dari teks kita belajar 3 hal. Yang pertama, saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang tidak hanya berkuasa atas Israel, tapi Allah juga berkuasa atas segala bangsa. Dimulai dari cerita di ayat pertama, ada satu orang bernama Cornelius. Dia adalah bangsa kafir, saudara sekalian ya. Apa artinya kafir? Ya, kita sering dikafirkan, saudara sekalian ya. Kafir lu, saudara ya. Nggak apa-apa, saudara ya. Nah, kafir menurut siapa dulu? Tapi menurut Israel, bangsa kafir itu adalah bangsa non-Yahudi. Jadi mereka adalah bangsa non-Yahudi. Dia disebut dari pasukan Italia. Jadi kemungkinan besar dia dari Italia. Jadi Italia dan Israel itu berbeda. Israel itu ada di Timur Tengah, Italia itu ada di Eropa. Jadi ini membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang menguasai seluruh dunia. Kemudian di sana dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh. Ia suka berdoa, ia suka memberikan sedekah, ia hidupnya saleh. Dan karena dia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar doanya. Tuhan peduli kepada dia, lalu Tuhan mengutus seorang malaikat dan berkata kepada dia bahwa semua doamu didengar oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, Allah kita itu bukan Allah teritori. Nah, dalam konsep orang-orang pada waktu itu ada namanya raja teritori. Apa itu teritori? Raja itu kuasanya dewa, bukan raja. Dewa itu kekuasaannya hanya di wilayah itu saja. Jadi ada dewa tertentu kuasanya hanya Israel saja. Dewa tertentu kekuasaannya hanya Italia saja. Dewa tertentu kekuasaannya hanya di Arab saja. Di luar itu dia sudah tidak jadi dewa lagi. Nah, Alkitab mengajarkan Allah kita itu bukan dewa teritori. Allah kita itu bukan hanya Allah yang berkuasa atas Israel.
di luar Israel Allah tidak berkuasa. Bukan demikian. Allah kita adalah Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Ya, seluruh dunia itu adalah milik Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala bangsa, Allah yang mengatasi alam semesta. Alkitab mengatakan Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang merawat alam semesta, Allah yang mengendalikan alam semesta. Sehingga kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh, ada matahari terbit secara tertib, kemudian matahari terbenam secara tertib, ada udara, ada atmosfer, segala sesuatu terjadi itu karena Allah kita berkuasa. Jadi Alkitab memulai dengan memperkenalkan Allah kita adalah Allah pemilik alam semesta, penguasa alam semesta. Bukan hanya alam semesta dikuasai oleh Allah, tapi Allah juga menguasai semua manusia di dalam alam semesta ini. Setelah pada abad pertengahan ada satu ajaran sesat yang mengajarkan demikian. Ya, nama pengajaran itu adalah deisme. Apa itu deisme? Deisme itu mengajarkan Allah itu seperti seorang pembuat jam. Seorang pembuat jam. Ya, saya tahu di tangan saudara banyak pakai jam tangan saudara sekalian ya. Pakai jam tangan, saya nggak pakai sih. Nah, di belakang ada satu jam besar. Saudara, saya tidak tahu siapa yang buat jam itu. Siapa tahu siapa buat jam yang dia ada di belakang? Yang tahu beritahu saya. Siapa yang buat jam itu? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Siapa yang tangannya ada jam tangan? Saudara tahu siapa yang buat jam tangan saudara? Nggak tahu kan? Pernah nggak kamu selidiki? Sampai ke pabrik. Oh, ternyata Bapak yang buat jam tangan saya ya. Terima kasih ya Pak ya. Nggak kan? Nggak perlu saudara sekalian ya. Jadi Allah itu kayak pembuat jam tangan. Artinya apa? Allah ciptakan satu ketul namanya bumi, Allah lepaskan, udah Allah biarkan sendiri, silakan berjalan sendiri. Allah buat satu ketul lagi namanya bulan, silakan jalan sendiri. Allah buat ketul lagi namanya Jupiter, silakan jalan sendiri. Jadi langit dan bumi itu sudah diciptakan Allah, lalu Allah tinggalkan alam semesta dan biarkan alam semesta itu berfungsi, mau hidup-hidup, mau mati-mati. Betul tidak saudara sekalian? Kalau jam di belakang mati dan rusak, ada nggak orang datang lalu nangis-nangis saudara sekalian? Oh jamku, aku baru buat kamu mati, kasihan. Lalu dibawa pulang dimakamkan. Ada nggak? Nggak ada kan? Ya paling-paling kita buang saudara sekalian ya. Jadi Allah itu kayak pembuat jam. Setelah buat jam dihidupkan, dinyalakan, dipasarkan, jual. Dia mau hidup, mau mati, mau diinjak orang, mau dibuang. Allah tidak peduli. Seperti itulah kata deisme. Allah sudah hilang pegang kendali di atas alam semesta ini. Saudara, tentu ini ajaran sesat. Ajaran yang benar mengatakan bahwa Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetap menguasai alam semesta. Alam semesta ini tetap milik Tuhan. Dan Allah tetap peduli kepada alam semesta. Sehingga alam semesta itu dirawat oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, percaya atau tidak percaya, alam semesta ini dirawat oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak merawat alam semesta, kita tidak bisa tetap hidup di atas bumi ini. Kalau Allah tidak merawat alam semesta, kita tidak punya nasi untuk dimakan. Karena padi tidak bisa bertumbuh, buah-buahan tidak bisa bertumbuh. Jadi hal pertama yang kita pelajari dari teks kita pada hari ini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah atas alam semesta. Allah atas seluruh dunia bumi ini, Allah atas segala bangsa, Allah atas segala teritori yang ada, dan Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Jadi Alkitab memperkenalkan Allah kita sebagai Allah yang berdaulat atas segala bangsa. Segala raja harus tunduk kepada Allah dan segala pemerintah itu di bawah Allah. Hal kedua yang kita pelajari dari teks kita adalah bahwa Allah kita itu tidak hanya berkuasa, tapi Allah juga mengasihi segala bangsa. Ayat 2 sampai 8 ya, Cornelius waktu itu tadi kita baca ya, Cornelius itu dikunjungi oleh malaikat.
kemudian malaikat itu berkata kepada Kornelius, ya, bahwa semua kesalehanmu, doamu, sedekahmu itu diterima oleh Tuhan. Kemudian Kornelius setelah dia mendengar perintah dari malaikat, dia mengutus 2 orang dikawal oleh 1 tentara pergi ke Yope untuk mencari seorang yang bernama Simon, yang disebut juga Petrus, tinggal di rumah seorang yang bernama Simon sang penyamak kulit, ya, jadi pengusaha barang-barang kulit. Nah, saudara sekalian, kemudian pada saat yang sama Roh Tuhan itu memberikan penglihatan kepada Petrus. Jadi Petrus ada di Yope, di Kaisaria itu tempatnya berjauhan. Jadi malaikat Tuhan datang kepada Kornelius dan memberitahukan kepada Kornelius. Kemudian Tuhan juga memberikan penglihatan kepada Petrus. Ketika Petrus berdoa, dia mendapatkan penglihatan. Ada makanan-makanan turun, ya. Pada waktu itu Petrus lagi lapar. Makanan-makanan binatang-binatang turun, dan semua binatang-binatang itu adalah binatang-binatang yang haram. Bagi orang Yahudi banyak sekali binatang haram, ya. Kemudian ada suara berkata, "Tangkaplah, ambillah, potonglah, makanlah." Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Saya tidak pernah makan makanan haram." Ya, kemudian penglihatan itu hilang. Turun lagi penglihatan yang sama. 1 kali, 2 kali. Binatang-binatang haram itu, ambillah, potonglah, makanlah. Pergi lagi. Petrus bilang, enggak. Kemudian kali ketiga turun lagi. Petrus baru sadar. Ternyata Tuhan sedang berbicara kepada dia. Tuhan sedang mengajar kepada dia. Apa yang Tuhan ajarkan? Tuhan berkata, "Hai Petrus, bukalah pikiranmu, bukalah wawasanmu. Jadi pikiranmu yang picik, pikiranmu yang sempit. Kamu berpikir Allah hanya mengasihi bangsa Yahudi. Allah hanya mengasihi bangsa Israel. Allah mengasihi bangsa Israel lalu mengutuk bangsa-bangsa lain. Allah memilih Israel menjadi umat pilihan dan menghukum bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu Petrus selama ini dia orang Israel sejati, orang Yahudi sejati. Dia berpikir Injil Yesus hanya bagi orang Israel saja. Jadi saudara sekalian, bukan hanya orang dari tetangga yang menuduh kita mengatakan Yesus hanya bagi bangsa Israel. Petrus sendiri pada awal juga berpikir, ya, Yesus hanya bagi bangsa Israel. Jadi Yesus tidak boleh diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Padahal Yesus waktu dia naik ke surga, Yesus memberi perintah, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Petrus dengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya. Nah, masih bagus, masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kanan. Masih lewat sedikit, mungkin ada ngendap dikit, ya. Banyak jemaat dengar khotbah masuk ke telinga kanan, keluar telinga kanan, saudara sekalian, ya. Belum masuk sudah keluar, saudara, ya. Ya, banyak jemaat itu kalau dengar khotbah, ya, kalau lucu-lucu, ya ingat saudara sekalian, ya. Biasanya paling gampang cerita pendeta yang mana, ya, pendeta yang lucu itu, itu pasti kenal, ya. Tapi kalau pendeta biasa-biasa nggak dikenal, saudara sekalian. Nah, kita lebih suka dengar yang bagus-bagus, yang lucu-lucu. Tapi saudara sekalian, kita juga perlu dengar, ya, yang serius, yang benar. Nah, ketika Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Petrus dia dengar, tapi dia tidak mengerti, dia tidak simpan di dalam hati. Dia tetap mengabarkan Injil hanya kepada bangsa Yahudi. Jadi mereka berkata, Yesus hanya juru selamat bagi bangsa Yahudi. Lalu malaikat itu atau penglihatan itu berkata, "Tidak, apa yang selama ini kamu anggap haram sudah dihalalkan oleh Tuhan. Apa yang kamu anggap orang-orang kafir, sekarang sudah Tuhan tidak kafirkan lagi. Tuhan sudah terima mereka. Kamu anggap bangsa Itali, bangsa-bangsa non-Yahudi, semua itu tidak layak terima berkat Tuhan." Jadi melalui penglihatan itu Allah mengajarkan Petrus bahwa Allah tidak hanya menguasai alam semesta, tapi Allah juga mengasihi segala bangsa. Nah, di sini banyak guru sekolah minggu, ya. Waktu saya sekolah minggu,
Saya ingat satu lagu. Yesus cinta segala bangsa, semua bangsa di dunia. Apa? Putih, kuning, hitam, merah, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Ya, ada bangsa putih itu bangsa apa? Bangsa orang barat ya. Putih, kuning, hitam, merah. Ya, kenapa nggak ada hijau? Karena hijau sudah meletus ya. Meletus balon hijau ya. Kuning, putih, kuning ya. Putih, kuning, kuning bangsa kita ya. Hitam, merah, negro. Merah bangsa itu ya, bangsa di Amerika Latin, bangsa Indian ya. Orang Indian ya. Bangsa hijau itu bangsa apa saudara? Enggak ada ya, enggak ada. Tapi kalau ada pun boleh ya, masukkan putih, kuning, hitam, merah, hijau. Ya, tapi enggak ada bangsa hijau. Itu menunjukkan bahwa kasih Allah itu adalah bagi segala bangsa. Jadi saudara sekalian, gereja ini ya juga menunjukkan gambaran itu kan. Di antara kita ada orang Chinese ya, seperti saya orang Chinese. Tapi di antara kita juga ada orang Batak, ada orang Dayak mungkin, ada orang Timur, ada orang Sunda, saya nggak tahu ada enggak, ada orang Jawa. Dari segala suku bangsa, kita dikumpulkan menjadi satu keluarga di bawah satu nama. Ya, saya panggil kamu saudara, betul tidak? Dan saudari, kamu saudaraku dan saudariku. Ya. Kapan kita punya bapak yang sama? Kita kan nggak punya bapak yang sama, ibu yang sama. Tapi kenapa saya panggil saudara dan saudari? Karena kita punya Tuhan yang sama. Kita satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, itulah yang Allah ajarkan kepada Petrus. Sebelumnya Petrus itu mempunyai pandangan yang sangat picik. Hanya kaumku, keluargaku, bangsaku, orang Israel yang diberkati Tuhan. Bangsa lain itu tidak diberkati Tuhan. Mereka dikutuk oleh Tuhan. Tapi melalui penglihatan itu Tuhan membuka wawasan dari Petrus. Bahwa bangsa lain juga punya hak untuk mengenal Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, diselamatkan. Dan mereka akan mendapat hidup yang kekal. Maka Petrus pergi, kemudian Petrus mengabarkan Injil. Nah, ketika Petrus mengabarkan Injil, Petrus mengatakan kalimat yang benar ya. Sesungguhnya aku telah mengerti. Nah, kalimat ini dimulai. Sesungguhnya aku telah mengerti. Sebelumnya aku tidak mengerti. Sekarang aku baru mengerti. Sebelumnya saya pikir Yesus hanya Allah bagi bangsa Yahudi saja. Yesus hanya Allah utusan untuk Israel saja. Sekarang saya baru mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap bangsa, dari suku manapun juga, dari bangsa manapun juga, asal dia percaya kepada Allah. Kemudian dia cerita Yesus Kristus mati, bangkit. Kemudian Yesus mengampuni dosa. Percaya kepada Yesus Kristus, kamu mendapat hidup yang kekal. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi kita mengenal Allah, Allah yang menguasa alam semesta. Allah yang mengasihi alam semesta. Yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian. Setelah kita mengetahui semua ini, maka kita mempunyai tugas untuk memberitakan, mengabarkan Injil kepada segala bangsa. Jadi tidak hanya teks ini memberitahukan kepada kita untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat, tapi teks ini juga mengajarkan kita untuk pergi memberitakan Injil. Dan itulah yang dilakukan Petrus ya. Petrus mengabarkan Injil kepada Cornelius dan keluarga. Kemudian satu keluarga percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dalam amanat agung, saudara sekalian, Yesus berkata, pergilah, kabarkanlah Injil, dan jadikanlah semua bangsa murid Yesus Kristus. Jadi, saya ulangi saudara sekalian ya, Allah bukan hanya Allah bagi bangsa Israel, tapi Allah terlebih dahulu memulai dari Israel. Allah pilih Israel, Allah memberkati Israel. Setelah Allah memberkati Israel, maka Allah
menitipkan berkatnya kepada bangsa Israel, lalu suruh Israel bagikan kepada bangsa-bangsa. Nah, itu perjanjian lama, Israel secara jasmani. Kemudian Yesus datang masuk ke dalam perjanjian baru. Ya, Israel yang dimaksud ini hanya simbol, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang Israel, ya, tapi kita tidak ke Teluk Aviv ya, berperang tidak, saudara. Kita orang Israel, tapi Israel secara hati, secara rohani. Nah, Allah memilih kita, menyelamatkan kita. Setelah Allah menyelamatkan kita, Allah titipkan berkat di dalam hidup saudara dan saya. Berkat itu adalah Injil. Dan Allah ingin supaya Injil ini kita beritakan kepada segala bangsa yang kita tahu. Segala bangsa yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, Yesus berkata sebelum dia kembali maka Injil itu harus dikabarkan sampai ke seluruh bangsa. Semua orang di dalam dunia ini harus mendengarkan Injil. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, sebagian kita sudah aktif mengabarkan Injil. Nah, saudara sekalian, apakah saudara mengabarkan Injil? Itu pertanyaan yang lebih penting. Ya, kalau saudara percaya Injil, oke, bagus. Tapi setelah kita percaya kepada Injil, sudahkah kita mengabarkan Injil? Nah, kalau saudara sudah mengabarkan Injil, bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam pengalaman pengabaran Injil, saudara sekalian, ada kalanya ya ketika kita mengabarkan Injil, orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara boleh bersyukur, tapi jangan terlalu bersyukur. Karena kalau kita mengabarkan Injil, ada orang percaya kepada Yesus Kristus, itu artinya sebelumnya ada orang sudah menanamkan benih-benih Injil kepada mereka, lalu kita cuma menuai. Ya, jadi di dalam ya kehidupan PI kita mengenal 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menabur benih-benih Injil. Tahapan kedua adalah menumbuhkan benih-benih Injil. Tahapan ketiga adalah menuai hasil pekabaran Injil. Ketika kita menabur benih-benih pekabaran Injil, maka kita menceritakan firman Tuhan kepada mereka. Nah, seringkali saya melihat ya, pekerjaan dari guru-guru sekolah minggu kerjanya adalah menabur. Ya, guru-guru sekolah minggu menabur, anak-anak kecil ditaburi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Lalu tertanam di dalam hati anak-anak, mungkin tersembunyi. Tapi ketika mereka berdewasa, mereka ingat, mereka di sekolah minggu pernah diajak. Lalu bertumbuh, lalu ada gereja menuai dia dan menjadikan dia orang Kristen. Nah, jadi kalau saudara mengabarkan Injil, langsung orang itu percaya, bersyukur kepada Tuhan. Tapi juga harus bersyukur, sebelumnya ada orang pergi mengabarkan Injil kepada mereka. Ya, saya sering mengabarkan Injil, kadang-kadang ya, saya kabarkan Injil, belum bicara beberapa kalimat, dia sudah jawab, saya mau percaya, saya mau percaya. Wah, jadi saya tidak mengatakan sakti juga saya ya. Belum ngomong berapa kalimat, dia sudah mau percaya. Enggak ya, saya bukan orang sakti, saudara sekalian ya. Saya tahu, sebelum saya mengabarkan Injil kepada dia, sudah ada orang mengabarkan Injil. Nah, saya juga sering mengabarkan Injil, sudah ngomong sampai mulut berbusa-busa, senyum-senyum, terakhir mau percaya? Enggak, katanya. Nah, ya. Nah, saya tahu ya, tugas saya apa? Tabur benih Injil. Satu waktu Tuhan akan utus orang lain untuk menuai, saudara sekalian. Jadi itu panggilan kita. Kita ini adalah umat pilihan. Kita ini Israel, tapi bukan Israel secara fisik ya. Ya, bukan Israel yang sedang berperang sekarang, bukan ya. Kita ini Israel secara rohani. Hati kita itu adalah hati bangsa Allah. Allah mengasihi kita. Dan Allah menempatkan Injil itu di dalam hati kita. Dan jangan jadi orang egois. Orang egois itu tidak mau menceritakan Injil itu kepada orang lain. Allah ingin kita seperti Petrus yang sudah diubahkan. Sebelum Petrus mendapat penglihatan, Petrus berpikir, Injil itu hanya bagi dirinya. Injil itu hanya bagi bangsanya. Injil itu hanya bagi bangsa Israel. Bangsa lain akan dihukum oleh Tuhan. Tapi setelah Petrus mendapatkan penglihatan, dia sadar Injil itu bagi segala bangsa, bagi semua orang. Jadi saudara, sebagai penutup, saya sekali lagi mengatakan bahwa Allah mengasihi segala bangsa. Allah bukan hanya Allah orang Israel saja, tapi Allah seluruh alam semesta. Dia penguasa alam semesta. Dan
Allah kita itu ingin kita diselamatkan, lalu dia titipkan firman Tuhan, kebenaran di dalam diri kita. Dan dia ingin kita pergi mengabarkan Injil. Mulai dari mana saudara sekalian? Ya, mulai dari Yudea, Yerusalem, Yudea, Samarinda, dan sampai ke ujung bumi ya, Samaria ya, sampai ke ujung bumi. Ya, di mana Yerusalem kita? Yerusalem kita adalah keluarga kita, tetangga kita. Dan baru kita kabarkan Injil terus sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kami memiliki Allah yang maha kuasa. Allah yang menguasai dan mengendalikan alam semesta, memilih kami menjadi anak-anak, menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus. Dan pada hari ini kami sekali lagi diingatkan bahwa Allah tidak hanya mengasihi kami, Allah tidak hanya mengasihi bangsa kami, tapi Allah mengasihi segala bangsa di atas bumi ini. Dan ajar kami untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil. Supaya orang-orang sekitar kami juga kenal firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat VTI boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.